Kan urusan makanan itu problemnya cuma masalah kesehatan fisik, pribadi saja. Kan terserah orangnya. Kalau Anda pikirin cuma masalah problem fisik, Anda sangat salah. Kenapa sangat salah? Karena rakus, glutton berdampak buruk buat kehidupan rohani orang percaya. Itu alasan mengapa rakus, gluttony menjadi salah satu dari 7 dosa maut. Dosa rakus, gluttony tidak pernah keluar dari list tersebut selama ribuan tahun. Dipercaya sampai dengan sekarang. Kenapa? Karena rakus, gluttony adalah dosa yang serius. Saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah berkunjung ke Vegas? Kalau Anda yang pernah berkunjung ke Las Vegas, mungkin Anda pernah lewat atau malah pernah berkunjung ke satu restoran yang bernama, restoran cukup populer, restoran itu bernama Heart Attack Grill namanya, Heart Attack Grill. Heart attack itu serangan jantung. Ada restoran yang namanya heart attack, serangan jantung. Nah, restoran ini sudah populer karena secara openly menyatakan bahwa produk makanan, apa yang mereka sajikan, apa yang mereka offer itu adalah makanan-makanan yang super sangat tidak sehat. Karena tinggi kolesterol, tinggi kadar gula, dan juga kadar lemaknya. Resiko tinggi kalau makan di restoran kami, Anda akan mengalami serangan jantung. Itu di luar tanggung jawab kami. Nah, restoran ini terkenal karena menu-menu mereka yang, ya sebenarnya menu biasa sih, tapi dikasih judul yang seperti misalnya gini. Kentang goreng, flatliners fries. Flatliners itu sudah tahu, yang di mesin pengukur detak jantung itu loh kalau di film-film. Jadi kan detaknya gini kan, kalau flatliner, tit, mati berarti. Nah ini flatliner fries. Karena digoreng dengan lemak babi murni, ya, pakai minyak betulan yang sangat tidak sehat. Lalu mereka punya rokok tanpa filter. Mereka juga menawarkan tentu saja burger yang saudara lihat di depan ini. Itu berapa stek ya, kira-kira mungkin 6-7 stek burgernya. Itu diperkirakan kalorinya 10.000 kalori. Menu paling besar mereka hampir 20.000 kalori untuk satu burger. Nah pertanyaannya, apakah memang kalau makan di restoran ini sesuai dengan reputasinya orang bisa menjadi sangat sakit? Nah, saudara, betulan kejadian. Ya, menarik sekali ya, kontras sudah dikasih tahu ini makanan tidak sehat. Restoran ini tetap ramai. Dan terjadilah demikian. Februari 2012, ada seorang customer mereka yang sedang makan triple bypass burger. Triple burger ini dia triple bypass. Bypass dari kata bypass jantung itu loh ya. Kalau punya problem jantung di bypass ini. Triple bypass burger. Jumlah kalorinya lebih dari 12.000 kalori satu burger. Ada satu pelanggan lagi makan Februari 2012 tersebut, lalu mengalami serangan jantung pada momen tersebut, dilarikan ke rumah sakit. Tidak tahu kabar beritanya. Lalu kemudian baru berselang 2 bulan kemudian, bulan April, seorang wanita juga makan double bypass burger, kira-kira 9.000, 10.000 kalori satu burger, mengalami serangan jantung pada saat yang sama di momen itu, dibawa pergi ke rumah sakit. Kabarnya 2 ini masih bisa diselamatkan. Tapi tidak dengan kasus yang ketiga terjadi tahun 2013. Seorang representatif dari company tersebut, sangat gemuk, sangat gendut, mengalami serangan jantung waktu dia sedang menunggu bus di depan, persis depan restoran, waktu dia menunggu bus untuk pulang ke rumah. Mengalami serangan jantung, lalu meninggal dunia di sana. Saudara, yang menarik adalah kenapa restoran seperti ini yang jelas-jelas sangat tidak sehat, berbahaya, masih bisa sangat populer. Jawabnya karena gluttony. Karena dosa rakus. Dosa rakus sekalipun merusak dan berbahaya, tetapi kita tidak mampu menahan diri untuk mengkonsumsinya. Ini sesuai dengan judul seri khotbah kita, Helicious. Sangat delicious, sangat enak, tapi membawa kita cepat masuk neraka. Ya, maksudnya membawa kematian buat kehidupan kita. Problemnya di mana? Problemnya adalah memang ada orang-orang yang sering kali, bukan saja si customer, tapi kita juga kebanyakan tanpa sadar, kita sering kali mengambil resiko besar untuk mengkonsumsi sesuatu, menikmati sesuatu yang pasti merusak kehidupan kita. Ada customer yang risk their life to eat that 1,000 grand, 10,000 grand calories burger. Dan mereka menikmatinya. Saudara, kenapa dunia hari ini begitu rakus? Kenapa dunia hari ini begitu konsumtif? Saudara, sebuah survei menunjukkan bahwa iklan di televisi, di YouTube, di platform-platform manapun yang kita nikmatin, program-program televisi biasa, menawarkan sangat banyak iklan produk. Makanan,
restoran. Lalu kemudian juga ada marak sekali reality show seputar makan dan makanan. Reality show seputar cooking misalnya. Kemudian juga ada channel mukbang, sangat populer. Kalau kita nonton YouTube, banyak sekali channel mukbang yang muncul. Lalu kemudian ada yang populer itu misalnya street food around the world. Street food around the world itu penontonnya selalu jutaan. Kalau yang paling populer itu ya. Lalu kemudian juga ada channel-channel yang mengajarkan kita misalnya the best restoran di Bali, di New York, di LA, dimanapun. Jadi kalau kita mau berangkat kemanapun, practically itu semua yang kita lakukan kan, dosa kita ya. Bukan dosa sih, kan cuma browsing doang. Browsing doang, belum pergi, cuma nonton doang. Tapi itu yang dunia tawarkan kepada kita. Tidak heran, problemnya kita juga hari ini jadi tidak lagi makan karena kita lapar. Kita juga tidak lagi makan karena kita mau sehat, enggak. Karena kita di tengah-tengah dunia kita sekarang, kita cenderung menikmati makanan sebagai kesenangan. Sebagai pleasure, sebagai cara untuk relax katanya. Cara untuk menikmati me time. Lalu ada lagi yang katanya emotional eating namanya. Emotional eating itu ya makan kalau lagi marah ya makan, lagi sedih ya makan. Pokoknya makan kerjaannya. Nah dunia membuat kita seperti ini. Nggak heran jadinya kalau data menunjukkan 2016 bahwa hampir 40% populasi dunia, itu mengalami kelebihan berat badan. 13% itu mengalami obesitas, problem serius, overweight problems. Ini populasi dunia loh kita bilang. Kalau kita di sini yang hadir kira-kira 600 orang, 40% aja pokoknya. Punya problem kelebihan berat badan. 13% obesitas, lebih berat badannya. Nah kalau kata berpikir bahwa, tapi kan ini hal makan itu adalah hal urusan pribadi dong. Kan urusan makanan itu problemnya cuma masalah kesehatan fisik, pribadi saja. Harusnya itu kan nggak sesuatu yang sangat mengganggu, kan terserah orangnya. Kalau Anda pikirin cuma masalah problem fisik, Anda sangat salah. Kenapa sangat salah? Karena rakus, glutton berdampak buruk buat kehidupan rohani orang percaya. Itu alasan mengapa rakus, gluttony menjadi salah satu dari 7 dosa maut yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja di abad-abad pertengahan. Saudara, gluttony, dosa rakus, itu dari diskusi awal menyangkut, saudara tahu sejarah 7 dosa maut, the 7 deadly sin, dirumuskan pertama kali oleh seorang biarawan bernama Evagrius Ponticus. Evagrius Ponticus itu hidup pelayanan di abad keempat, tahun 300-an sekian dia hidupnya, sampai akhir abad keempat, 390 sekian dia meninggal dunia. Dalam satu momen dalam kehidupan, dalam sebuah tulisannya, dia menuliskan apa yang dia sebut sebagai the 8 evil thoughts, 8 pikiran jahat. Mulainya dari sana tuh. Dia menuliskan dosa-dosa yang menghancurkan kehidupan orang percaya. Nah mulai dari sana dia menuliskan gluttony. Lalu kemudian ada beberapa penulis lain yang merumuskan formula ya beda-beda. Ada yang keluar masuk dosanya itu. Tapi abad ke-14 kita punya seorang teolog bernama Thomas Aquinas maksud saya. Di abad ke-13 yang merumuskan 7 dosa maut seperti yang kita punya sekarang. Nah tahukah Anda bahwa dalam sepanjang sejarah ratusan, hampir 1000 tahun tersebut, abad ke-3 sampai abad ke-14, dari the 8 evil thoughts sampai the 7 deadly sin yang kita punya, beberapa dosa itu ada yang dikeluar, ada yang dosa lain masuk, dosa keluar, ada yang masuk, dimasukin, dirumusin. Tapi dosa rakus, gluttony tidak pernah keluar dari list tersebut selama ribuan tahun, dipercaya sampai dengan sekarang. Kenapa? Karena rakus, gluttony adalah dosa yang serius. Oke, di Alkitab kita, to be fair, tidak banyak sekali bicara tentang dosa rakus. Tidak sangat banyak. Tapi bukan berarti tidak ada. Dan setiap dosa rakus yang diberitakan di sana memberikan pada kita banyak petunjuk untuk berhati-hati dan waspada. Salah satu yang paling populer, paling banyak dipakai adalah dari Amsal maksud saya. Amsal 23 ayat 1 dan 2. Amsal 23 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, seorang pejabat, seorang raja, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Perhatikanlah baik-baik apa yang disajikan. Ayat yang kedua, taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Knife on your throat. Sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Idenya adalah pada prinsipnya, jangan biarkan diri kita dikuasai oleh nafsu makan.
Sekalipun itu disajikan oleh seorang pembesar, seorang raja, seorang pejabat, yang berarti makanannya pasti mewah, pasti enak, pasti banyak, hati-hati. Taruhlah pisau pada lehermu jika besar nafsumu. Intinya, kendalikan keinginanmu. Hold yourself. Kendalikan keinginanmu. Saudara, kita bicara tentang gluttony, dosa rakus ini, kalau kita cari definisinya itu sebenarnya apa sih? Kebanyakan orang berpikir tentang makanan. Tapi kalau kita mau perbesar ini, kalau kita mau melihatnya lebih deep ke dalam problemnya, kita bisa katakan mulai dari sini dulu ya belajarnya. Bahwa gluttony is an inordinate desire. Jadi basicnya itu adalah inordinate desire. Nafsu keinginan yang tidak terkoordinasi, tidak terkendali. Inordinate desire to consume more than one which requires. Mengkonsumsi lebih banyak dari apa yang diperlukan. Jadi rakus bicara soal keinginan. Makan, kelihatannya spesifik ya. Keinginan makan tidak terbendung dan makan berlebihan. Jadi misalnya soal tentang immoderation. Tidak dalam skala yang moderate. Skalanya itu berlebihan. Lebih dari yang dibutuhkan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Kenapa tadi dikatakan bahwa rakus adalah dosa yang sangat berbahaya? Karena gluttony itu sebenarnya dekat sekali dengan dosa penyembahan berhala. Kalau kita baca di Ulangan 21, kita akan menemukan teguran Tuhan kepada seorang yang rakus itu dianggap sama dengan seorang yang menyembah berhala. Dosa rakus itu dekat dengan dosa pemabuk, pemberontakan, ketidaktaatan kepada Tuhan, kemalasan, pemborosan. Karena tidak perlu dikonsumsi. Tidak perlu dibeli. Jadi lebih daripada sekedar makanan, isunya adalah apa? Bahwa rakus, pelahap, kalau bahasa Alkitab pakai kata pelahap, menunjukkan penyembahan berhala. Orang rakus itu worship idols. Apa idolsnya? Worship of food. Menyembah makanan. Mencintai makanan lebih daripada mencintai Tuhan. Lebih dari mencintai tubuh kita yang adalah bait Allah yang hidup. Glutton membuat seorang pelahap menemukan kesenangan kepenuhannya di dalam makanan, bukan di dalam Tuhan. Waktu kita sedang stres, yang kita lakukan bukan berdoa mencari Tuhan. Waktu sedang bergumul, yang kita lakukan bukan mencari Tuhan, kita cari makanan, emotional eating. Nggak heran kalau dia dianggap sama dengan penyembahan berhala. Sampai titik ini mungkin ada beberapa orang yang mulai memproses tentang 7 dosa maut dan berpikir, kayaknya gluttony itu dekat sekali, kayaknya mirip sekali dengan greed, serakah. Kayaknya kok dosa serakah itu mirip sekali dengan dosa rakus. Apakah memang mirip? Kelihatannya mirip, tapi sebenarnya enggak juga. Karena serakah, bicara tentang ketamakan, tentang greed, itu lebih bicara tentang bagaimana kita begitu dikuasai oleh keinginan soal uang dan harta. Jadi pengen lebih soal uang dan harta, itu greed, ketamakan. Rakus kelihatannya lebih soal mencari kepuasan di dalam makanan. Jadi kelihatannya cuma soal itemnya kan. Greed, uang dan harta. Gluttony, rakus soal makanan. Tapi sesungguhnya ada isu yang lebih dalam. Lebih core, lebih foundation yang kita harus pahami. Serakah sesungguhnya lebih bicara soal keinginan berlebihan. Obsesi untuk memiliki lebih dan lebih lagi, itu serakah. Jadi pengen lebih dan lebih lagi, itu serakah. Jadi pada keinginan problemsnya. Gluttony, rakus, lebih bicara pada ketidakmampuan untuk menahan diri. Gluttony, rakus itu adalah tidak bisa menahan diri untuk keinginan dan kepuasan daging. Gak bisa menahan dirinya, ini yang problems. Yang membuat seorang menjadi rakus bukan karena makannya banyak, tapi karena dia tidak bisa menahan diri untuk makan. Tidak bisa menahan diri untuk mengejar like. Tidak bisa menahan diri untuk penampilan misalnya. Tidak bisa menahan diri untuk apapun, nggak bisa tahan diri. Browsing, scrolling, Instagram, sosmed misalnya. Ketidakmampuan menahan diri yang adalah problemnya.
Jadi adalah kesalahan umum, orang berpikir dosa rakus adalah soal makanan saja. Enggak. Karena kita, kebanyakan orang di dunia kita hari ini, dunia modern kita tuh nggak bisa menahan diri akan banyak hal. Waktu tidur kita nggak bisa menahan diri kita untuk melanjutin satu episode lagi drama Korea itu. Lanjutin satu episode lagi. Udah jamnya tidur kita nggak bisa menahan diri untuk browsing IG lagi. Terus lagi di scroll lagi ke bawah, terus lagi scroll lagi, terus lagi scroll ke bawah. Tahu-tahu udah jam 2 pagi. Tidak mampu menahan diri itu yang jadi problemsnya. Tidak mampu menahan diri untuk menikmati hobi. Membeli barang, browsing Tokopedia. Ya, bukan salah Tokopedianya sih. Tapi ketidakmampuan kita menahan dirinya itu yang jadi problems. Nah, berapa waktu yang lalu, kayaknya 2-3 minggu yang lalu, saya dengan Faith itu ketemu satu video YouTube, menarik videonya, tapi juga lucu. Tentang seorang pria yang menghabiskan lebih dari $1 juta untuk 1.000 prosedur operasi. Minor, major. $1 juta, 1.000 prosedur operasi. Untuk apa? Untuk menjadi mirip dengan seseorang. Dia pengen mirip Ken. Sudah tahu Ken? Ken pacarnya Barbie itu loh. Jadi Barbie doll. Saudara kurang bahagia kayaknya nggak tahu Barbie ya. Barbie itu punya pacar, namanya Ken. Saya tahu Ken karena Faith juga main Barbie waktu dia kecil. Nah, Ken itu tampan, slim, cakep lah. Tapi doll. Nah, orang ini ngabisin $1 juta, 1.000 prosedur operasi untuk jadi seperti Ken. Kita bisa katakan ini orang sudah addicted to appearance. Plastic surgery, maybe. Itu juga gluttony. Kenapa? Tidak mampu menahan diri. Itu problemsnya. Jadi, tidak bisa menahan diri untuk mencari kesenangan, kepuasan. Budaya dan kultur modern telah membuat kita begitu terbiasa memanjakan diri. Mau apa, ya mesti dapat. Pengen apa, ya diupayakan. Sampai puas. Problem kita sekarang, overconsumption, overconsumerism, overeating, overgaming, overworking, overindulgence pada prinsipnya, on anything. Over on anything. Sekitar untuk mencari kepuasan kita. Jadi, sekali lagi balik. Gluttony, rakus, adalah ketidakmampuan untuk menahan diri. Hidup didrive oleh keinginan demi keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Itu gluttony. Bukan melulu soal makan. Nggak bisa menahan diri. Jadi pertanyaannya, saudara tidak bisa menahan diri untuk apa? Apapun itu adalah bentuk dosa rakus yang kita tidak mau akui. Problem lain dari gluttony adalah, tadi kita dapat rumusannya, more pleasure than it was made for. Kalau serakah mengejar sesuatu yang berlebihan. Gluttony itu menikmati sesuatu lebih dari yang seharusnya. Kita makan perlu makan nggak? Perlu makan, semua orang juga perlu makan. Tapi kalau makan lebih dari yang seharusnya, gluttony jatuhnya. Problemnya adalah di mana banyak tuh saja problemnya. Dunia kita ini dipenuhi oleh banyak hal yang baik. Tuhan berikan. Dunia kita dipenuhi dengan banyak keindahan. Tuhan berikan untuk kita nikmati. Dari kecantikan rasi bintang yang ada di alam semesta, sampai ciptaan Tuhan di laut yang terdalam. Kita semua bebas menikmatinya. Tapi problemnya adalah bahwa kita bisa menikmati satu berkat begitu fokus, lalu mengabaikan berkat Tuhan yang lainnya. Dalam kasus gluttony, ini yang terjadi. Kita bisa menikmati makanan, dan kita berkata, bukankah bisa makan itu adalah anugerah? Bukankah bisa makan itu adalah berkat? Bukankah fakta bahwa kau masih bisa beli makan itu sudah berkat? Jadi aku cuma menikmati berkat yang Tuhan berikan. Oke, that's good, tidak salah juga, karena memang bisa makan adalah berkat Tuhan. Tapi kalau kita begitu menikmati berkat tersebut, over di sini, kita bisa mengabaikan berkat yang lainnya. Berkat apa itu? Berkat apa? Tubuh kita. Kesehatan fisik kita. Tidakkah itu juga berkat dari Tuhan yang kita perlu jaga? Menikmati sesuatu lebih dari yang seharusnya, itu problem yang kita perlu pikirkan. Jadi obatnya apa? Gimana caranya supaya kita menjadi seorang yang rakus?
glutton. Di tengah-tengah dunia yang menawarkan begitu banyak kepada kita. The cure for gluttony is temperance. Obatnya itu adalah pengendalian diri. Gak ada cara yang lain. Kita mesti belajar untuk mengendalikan keinginan kita. Kita mesti belajar untuk mengendalikan nafsu kita. Kita harus belajar mengontrol keinginan daging kita. Pengendalian diri. Menariknya adalah buah roh ke-9. Apa yang dihasilkan di dalam kehidupan orang percaya, hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Yang ke-9, pengendalian, penguasaan diri. Galatia 5, 22, 23. Belajar mengendalikan diri kita. Soal Alkitab mengajarkan kepada kita, di sisi yang lain kalau kita bicara tentang makanan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa adalah penting, adalah baik untuk merasa lapar dan haus. Saya ulang sekali lagi, lapar dan haus itu baik. Kita perlu merasakan lapar dan haus. We need to make room for hunger. Make room for hunger. Holy hunger. Kelaparan yang kudus. Dari mana kita belajar tentang ini? Dari Tuhan Yesus. Matius 5 ayat yang ke-6. Dalam sebuah khotbah di bukit yang populer, ucapan berbahagia yang populer, salah satu ucapan berbahagia tersebut Tuhan Yesus berkata demikian. Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi lapar itu baik. Haus itu baik. Karena Tuhan akan memberikan, hanya Tuhan yang akan memberikan kepuasan. Apa artinya ayat ini? Apa artinya haus dan lapar akan kebenaran? Saya mengajak Anda melihat kehidupan Tuhan Yesus. Teladan kita. Saudara, kalau kita sudah jadi orang Kristen lama, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tampil ke publiknya itu baru waktu dia berusia 30 tahun. Benar gak ya? Baru waktu usia 30 tahun Tuhan Yesus tampil ke publik. Jadi sebelumnya orang gak kenal Yesus ini. Dia hanya orang biasa. Satu di antara sekian banyak orang Nazaret lainnya. Orang biasa. 30 tahun tersebut. Dan kita gak tahu banyak tentang apa yang terjadi selama Tuhan Yesus bertumbuh selama 30 tahun tersebut. Tapi kita tahu satu hal, seperti semua kita, Tuhan Yesus bertumbuh dari bayi, anak-anak, usia 12 tahun, kita masih temukan ceritanya. Jadi dia di bait Allah. Lo tidak tahu cerita 30 tahun, dia bertumbuh dewasa sama seperti kita. Dalam 30 tahun tersebut, dia melanjutkan bisnis keluarga. Karena ayahnya Yusuf meninggal dunia. Dia melanjutkan bisnis keluarga, dia menjadi seorang tukang kayu. Dia dikenal sebagai seorang tukang kayu. Waktu dia bertumbuh, dia dididik dalam hukum Torah, hukum Taurat. Seperti semua anak-anak Yahudi pada masa itu. Bahkan sampai sekarang. Dididik dengan hukum, dididik dengan Torah. Kita taunya cuma itu. Umur 30 tahun kemudian, dia baru tampil ke publik pertama kali. Saudara masih ingat Tuhan Yesus tampil ke publik pertama kali dalam peristiwa apa? Waktu dia dibaptis. Itu pertama kali dia tampil di publik. Waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu momennya. Nah, saudara masih ingat di momen tersebut, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, peristiwa yang dahsyat besar terjadi. Apa itu? Waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati, lalu kemudian ada suara dari sorga, yang berseru dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, suara dari Bapa di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Peristiwa itu saudara, Yesus usia 30 tahun, dilihat oleh orang banyak, yang bersama-sama menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka melihat Yesus dibaptiskan, mereka melihat Roh Kudus turun seperti rupa burung merpati, mereka mendengar suara dari langit. Terjadi luar biasa, dahsyat, ajaib. Kalau saudara berada di momen tersebut, kita pasti curious, what's next? Apa yang akan terjadi dengan orang ini yang diperkenalkan oleh Bapa ini? Apa yang akan terjadi dengan orang? Apa yang akan dia lakukan? Apa yang Yesus lakukan setelah momen tersebut? Orang curious, kita pasti curious apa yang akan terjadi. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah itu? Apakah Tuhan Yesus kemudian mulai berkhotbah, mempertobatkan banyak orang? Enggak. Apakah Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa besar? Enggak juga. Dia tidak melakukan hal-hal yang orang expect. Dia tidak melakukan hal-hal yang ajaib, enggak. Yang Tuhan Yesus lakukan kemudian adalah
Dia pergi ke padang gurun. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Jesus practically starved himself. 40 days, 40 nights. Dia membuat dirinya lapar. Sengaja melaparkan dirinya. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Yesus mengosongkan dirinya, membuat dirinya sendiri lapar? Mengapa? Saudara, pencarian terbesar kita dalam kehidupan, semua orang. Pencarian terbesar kita dalam kehidupan, itu adalah pencarian akan kepuasan. The greatest quest of life is the quest for satisfaction. Kita semua hidup, setiap hari, dimanapun kita berada, setiap momen kita mencari kesenangan tertentu, kita mencari kepuasan tertentu. Bahkan waktu kita ke gereja, kita berharap gereja memuaskan kita untuk menyanyi pujian yang kita bisa nyanyikan, memuaskan kerinduan kita akan Tuhan. Kita cari rasa tertentu. Waktu kita dengar khotbah, kita mendengar khotbah yang tertentu, kita pengen dengar khotbah tertentu, cari kepuasan dari khotbah. Kalau nggak dapat rasanya ibadah hari ini tuh nggak dapat sesuatu, kurang angkat, kurang apa gitu ya. Dimanapun kita berada, we try to fat diri kita, memberi makan ketidakpuasan kita dengan segala macam. Karena ya actually human beings are hungry creature. Kita selalu lapar, kita mencari kepuasan di segala tempat, dari makan, minum, uang, harta, relasi, aktivitas, dari seks kita mencari kepuasan, dari approval orang lain, dari popularitas. Lalu kita bertanya, apa yang Yesus lakukan? Kenapa dia pergi ke padang gurun? Ini jawabnya. Jesus was putting all of those things, all of those appetites and hunger in check. Apa yang Yesus lakukan di padang gurun adalah dia menguji, membawa semua rasa lapar duniawi yang tidak dia perlukan tersebut. Mengujinya ke seluruh kedagingannya. Yesus menguji semua rasa lapar dan keinginannya di sana. Waktu dia melaparkan dirinya di padang gurun, gak punya apa-apa. Dia membuat dirinya lapar. Mencari tahu apa yang paling memuaskan baginya. Yesus menghidupi apa yang dia khotbahkan ketika dia berkata, berbahagialah orang yang lapar, haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dia berdoa berpuasa untuk memastikan keinginan dan kedagingannya tidak menguasai, tidak menjadi drive, tidak menjadi goal, tidak menjadi tujuan dalam kehidupannya di depan. Karena kalau kita memberi makan rasa lapar kita yang tidak terpuaskan tersebut, kalau kita memberi makan kedagingan kita, apakah kita akan lebih puas? Enggak. Tapi selera kita justru akan semakin besar. Semakin besar, semakin banyak, tapi kita tetap tidak bahagia. Dari mana kita tahu bahwa selera kita menjadi semakin tidak terkendali, semakin besar, dan semakin tidak memuaskan? Dari McDonald. Kok tiba-tiba ke McDonald? Saya menemukan sebuah data historis yang menarik. Kalau saudara hidup tahun 1955, dan saudara mau pergi ke McDonald lalu minum, ukuran minuman yang ditawarkan di McDonald yang paling besar tahun 1955 itu adalah cuma 7 ounce. Itu berarti 200 ml, kecil. Jadi kalau kita beli Aqua Cup, itu 330 ml. Saudara tahu? 200 ml, kurang lagi. Segitu tuh, itu ukuran minuman paling besar tahun 55. Tahun sekarang, move tahun 2020, 2021, 2022, di Amerika nih ukurannya. Ukuran kid size, itu minuman ukuran kid size yang kecil anak-anak udah 350 ml. Ukuran yang besar, largest size today, 620 ml. Jadi kalau kita minum Coca-Cola dari McDonald tersebut, ukuran large, 620. Lebih dari setengah liter Anda minum. Kalau saya tidak salah, bladder itu apa ya? Kandung kemih. Itu tuh cuma 500 ml. Betul ya? Kalau saya tanya dokter dulu, betul ya? Oh, betul. 500 ml. Tapi kalau kita minum large, 620. Habis nggak? Hah?
habis. Kebanyakan orang habis minumnya. Kid size 350, ukuran bladder, kandung kemih. Anak-anak itu cuma 250 mili kalau saya tidak keliru, umur 8 tahun. Dikasih lebih daripada yang sanggup diserap oleh kandung kemih kita sebenarnya. Nah, menariknya ini ya. Tahun 99 sampai tahun 2004 ada McDonald menawarkan apa yang mereka sebut sebagai the Hugo size. Kalau kita pilih Hugo size, kita minum 1,25 liter, 1/4 liter. Burger satu, bayangin ya, burger satu minumannya 1/4 liter. Kalau kita minum kalorinya itu 640 kalori kira-kira, yang nggak ada nilai gizinya sama sekali. Mereka terminate produk ini tahun 2004 kalau tidak salah, karena mereka dapat komplain, sangat tidak sehat. Tapi KFC melanjutkan trennya. Mereka punya menawarkan Mega Jug dari KFC, satu kali order kita minum 1.900 ml. Dari data ini menunjukkan kepada kita, kita makan lebih banyak dari generasi orang tua kita. Kita makan, konsumsi makanan kita jauh lebih besar daripada kakek nenek kita. Tapi apakah kita lebih bahagia hari ini? Apakah kita lebih happy? Enggak kan? Dan demikianlah dunia hidup. Dunia akan terus membuat kita merasa tidak puas. Apa yang dunia paling jago lakukan adalah dunia membuat kita menginginkan sesuatu yang tidak kita perlukan. Ini kerjaannya marketers, ini kerjaannya advertisers. Mereka membuat kita untuk memperbesar nafsu dan keinginan kita. Contohnya apa? Gampang lah, saya pakai contoh saya pribadi. Ceritain aib sendiri itu paling mudah. Saudara, waktu saya belum punya mobil, saya nggak terlalu punya isu, tapi waktu saya mulai beli mobil, kan saya harus ngitung tuh mobilnya kan. Saya punya uang berapa, DP berapa, cicilan berapa, akhirnya didapat support dari gereja, ya bisa beli mobil. Jadi saya pikir saya punya uang sekian, saya bisa beli mobil, aman. Ya, puji Tuhan, dapat support dari gereja, bisa kredit mobil. Tapi, begitu saya punya mobil, saya membayangkan bahwa kalau saya udah beli mobil, saya punya mobil, selesai, saya tinggal pakai mobilnya kan. Tapi setelah mobilnya datang ke rumah, saya baru tahu ada biaya lain-lain. Masih banyak keperluan, satu mobil itu banyak keperluannya. Rupanya biaya lain-lainnya itu bisa sangat besar. Bisa seharga mobilnya lagi atau bahkan melampaui nilai mobilnya. Tahukah Anda? Karena begitu mobil itu pulang ke rumah, saya bawa ke bengkel, kan saya minta dicek dulu. Lalu orang bengkel itu mulai, waktu saya mau saya baru tahu ada yang namanya asuransi mobil. Lalu kemudian ada yang namanya kaca film, itu kudu diganti. Lalu perlu di nano coating. Di plastik lagi, lalu diajarin, banyak macam lah. Nah saya itu pergi ke bengkel, orang bengkelnya itu saya ketemu dengan orang baik banget orang itu. Dia bilang, dia membuat saya tahu, tadi saya tidak tahu, dia membuat saya tahu bahwa head unit itu audio mobil saya itu, oke sih, tapi masih bisa lebih maksimal kalau diganti sama head unit yang lain. Nggak maksudnya? Head unit saya oke, cukup sih, tapi masih tidak maksimal. Kalau diganti speakernya, ganti head unit ini nanti lebih enak di perjalanan. Saya tadinya tidak tahu, saya puas. Begitu dia kasih tahu, saya jadi tidak puas. Dia itu baik orangnya, baik. Dia bilang, Pak ini mobil juga masih kurang aman. Loh kenapa maksud saya? Ini belum ada kamera 360-nya. Kamera yang lihat kiri kanan, depan, belakang, atas, bawah, dalam kerongkongan. Jadi tadinya saya pikir mobil saya sudah aman. Sekarang saya pikir mobil saya kurang aman. Anda tahu ini kemana arahnya? Tadinya saya puas lihat mobil saya baik, sekarang saya lihat mobil saya, lihat belokan sebelah sini, ini peleknya kalau diganti racing kayaknya keren. Ini setirnya ini ada yang lebih aerodinamik, lebih pas di badan. Ya toh? Itu terus saja, saudara tahu kemana arahnya. Tadi puas jadi nggak puas. Udah punya mobil. Kan saya dari dulu tuh senang Tesla, mahal Tesla sih ya. Tapi begitu lagi lihat mobil, lagi browsing Tesla, suka lihat Tesla kan, di YouTube muncul Ioniq. Begitu lihat Ioniq, waduh mulai roh penurut daging lemah. Ngobrol sama istri, langsung ditempeleng saya, enggak ditempeleng sih, hancurkan niatmu itu. Lagi ngobrol, lihat Ioniq, seri 5, ada seri 6 nih bakal nih, seri 7 lebih keren lagi. Lalu pemerintah, presiden kita loh kasih arahan ya, ganti mobil listrik. Apa maksud Tuhan?
Ya toh? Itu sama seperti orang, kalau ibu-ibu lebih mudah memahaminya begini. Rumah ganti gorden. Gordennya baru. Wah, bagus ya gordennya. Tapi lihat gorden baru, tapi kenapa temboknya kayaknya lucek, ya? Lecek, spot banyak. Pak, cat deh. Hah? Baru ganti gorden minta cat. Ya udah cat. Begitu cat jadi, rapi nih rumahnya nih. Lihat perabot. Sofanya nih udah tua nih kayaknya nih. Nanti ganti TV, ganti sofa, ganti perabot. Tadinya cuma ganti gorden. Ujung-ujungnya rumahnya jadi baru. Problemnya di mana? Gluttony. Dunia terus mendorong kita berpikir masih banyak yang lebih kita bisa nikmati. Di padang gurun, Yesus memberikan pada kita satu frasa untuk digunakan. Waktu kita dicobai, digoda seperti ini. Tuhan Yesus menadankan kepada kita untuk berkata, "Away from me, Satan." Enyahlah iblis. Ini cara Tuhan menghadapi pencobaan-pencobaan yang dibawa oleh iblis kepadanya. Away from me, Satan. Tentu saja saya nggak bilang orang toko yang baik hati itu Satan. Atau SPG yang nawarin mobil Satan. Nggak. Jauhlah dosa itu dari saya. Tapi ini adalah, saya mau ceritakan adalah, ini adalah sebuah godaan real di tengah-tengah dunia kita sekarang. Yang membuat kita terus berpikir soal artinya diberkati itu apa sih? Kita puas lihat IG orang. Kok dia lebih diberkati? Kenapa aku tidak? Kok dia bisa hidupnya seperti itu? Kenapa aku tidak? Membuat kita berpikir ulang soal berkat. Soal kepenuhan Tuhan. Membuat kita berpikir, benar gak kita bisa nyanyi lagu Christ is enough for me? Benar gak Yesus cukup bagiku? Hati-hati, dunia akan membisikkan kepada kita, kita butuh lebih banyak dari yang kita perlukan. Di padang gurun, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berkata, I'm not playing this game. I won't playing this game, the game of the world. Saya nggak mau main permainan ini. Saya akan memilih untuk mencari kepuasan dari rasa lapar dan haus yang terpenting. Saudara, Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa memuaskan keinginan daging kita, memuaskan rasa rakus kita, itu membuat kita menjadi seteru salib Kristus. Banyak orang hidup, Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 19, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yesus melaparkan dirinya, menempatkan dirinya secara intentional dalam penderitaan itu, menempatkan dirinya secara intentional dalam kesusahan itu untuk keselamatan kita, sementara kita bermain-main dengan dosa. Sementara kita sibuk mencari kesenangan kita. Yes, your stomach might be full, but your heart remains empty. Yes, banyak orang perutnya mungkin penuh, kenyang, tapi hati tetap kosong. Kalau itu yang kau rasakan, itu cuma menunjukkan satu bukti, betapa kita telah menjadi the victim of this world. Kita menjadi korban dari dunia ini. Paulus bukan bilang kita nggak boleh memikirkan perkara duniawi, makan, pekerjaan, hobi, bukan nggak boleh. But all of those things should not be our aim, our goal, should not be our master. Seharusnya bukan itu yang menjadi drive kita juga. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbicara tentang rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena problem untuk menjawab hati kita yang kosong, itu bukan dari makanan, dari kesenangan, dari benda-benda dunia ini. Tapi di dalam Tuhan saja. Seorang teolog, sejarawan, seorang penulis bernama Friedrich Buchner bacanya. Dia berkata demikian, a glutton is one who raids the icebox in search of a cure for a spiritual malnutrition. Pelahap, orang rakus, adalah orang yang menyerbu kotak es. Itu tahun 1940-an, zaman kita sekarang. Orang menyerbu lemari es untuk mencari obat kurang gizi spiritual.
Itu alasan kenapa kita nggak pernah bisa bahagia. Kita mencari, mengkonsumsi obat yang salah. Bicara soal makan dan minum, indahnya adalah bahwa Tuhan tahu kedagingan dan kerakusan kita. Dan Tuhan Yesus secara pribadi juga bicara tentang makan dan minum. Ada undangan yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Ada undangan untuk datang menikmati apa yang free of charge dari Tuhan. Menikmati makanan dan minuman yang Dia sediakan untuk menjawab problem kekosongan hidup kita. Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Satu kali firman Tuhan berkata kepada orang-orang Israel yang sedang tersesat, kehilangan arah. Tuhan berkata demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Kamu nggak punya uang, tetap datang. Terimalah gandum tanpa uang untuk membelinya, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nggak perlu bayar. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat untuk memuaskan hidupmu. Kalau saudara baca Yesaya pasal 55, saudara akan menemukan sebuah judul yang diberikan oleh LAI di sana. Ini adalah undangan, kabar keselamatan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Undangan Tuhan adalah undangan untuk makan. Undangan Tuhan adalah untuk minum yang gratis, yang Tuhan berikan, yang hanya Tuhan bisa berikan, yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia dan kita tidak perlu membayarnya dengan apapun sebab Tuhan telah melakukan semuanya bagi kita. Mari kita datang untuk makan dan minum, kata Tuhan. Menarik sekali kemudian, waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, melewati semua kesukaran, penderitaan, Dia menyediakan makanan bagi kita to be the cure for our spiritual problems. His own flesh, His own blood for us. Tubuhnya sendiri, dagingnya sendiri, darahnya sendiri untuk kita. Hari ini kita datang pada undangan makan. Ini adalah sebuah perayaan, undangan makan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita diajak untuk mendekat ke meja perjamuan Tuhan, untuk makan dan minum. Apa yang Tuhan sediakan. Tuhan menawarkan makanan minum dari sorga untuk memenuhi kita. Untuk memuaskan dahaga kita. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kepuasan dari makanan dan minuman. Dalam Yohanes pasal 4, Yesus satu kali berkata, makananku, yes, makananku, ialah melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya di dalam kehidupanku. Makanan kita, kepuasan kita dalam melayani Tuhan, dalam hidup pada agenda Tuhan. Itu adalah kepenuhan kita, bukan hidup bagi diri kita, tapi hidup bagi Tuhan. Minuman. Dia berkata, barang siapa yang minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, air hidup, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Kalau kamu minum, kamu tidak akan haus lagi. Saudara perhatikan apa yang Tuhan berikan buat kita. Tidak diberikan oleh dunia. Apa yang Tuhan katakan kepada kita adalah, the more you do as you please, the less you are pleased. But the more you do as God wants you to do, the more you will be pleased. Waktu kita mencari semua kesenangan kita secara pribadi, terus kita kejar, kita semakin tidak senang, tidak bisa bahagia. Tapi semakin fokus kita mengerjakan pekerjaan Dia yang telah mengutus kita,
semakin kita mengejar agenda Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan lebih dan lebih mudah untuk bahagia. Maka mari datang kepada Tuhan hari ini. Mari kita membawa rakus kita. Rakus adalah dosa yang paling ditolerir di dunia kita hari ini. Gluttony is the most tolerated sin. Paling tidak banyak dibahas. Karena kita tahu malu mengakui banyaknya keinginan kita yang menjadi drive kita selama ini dan bukan Tuhan. Maukah Anda bertobat? Datang kembali kepada Tuhan. Maukah Anda menemukan obatnya dalam meja perjamuan Tuhan?